Sebanyak 321 warga negara asing ditangkap dalam jaringan judi online internasional. Kelompok ini didominasi oleh 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Cina, serta puluhan lainnya berasal dari Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, serta Kamboja. Polisi menemukan sebanyak 75 domain dan situs web yang diduga kuat menjadi sarana aktivitas perjudian daring tersebut. Polisi bersama Kementerian Imigrasi terus melakukan pemeriksaan intensif serta analisis digital forensik untuk melacak aliran dana dan pusat server jaringan komunikasi para pelaku. Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Sebelumnya, pemirsa, ratusan warga negara asing di Batam ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi karena terlibat dugaan penipuan investasi secara daring. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Sampai di bawahnya lah ya, berhenti di bawah aja. Berkening. 210 WNA dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar digerebek petugas imigrasi Batam di sebuah apartemen. Dari hasil pemeriksaan, para WNA itu menjalankan aksi scamming dengan modus investasi fiktif sejak 1 bulan terakhir. Mereka masuk ke Batam menggunakan visa kunjungan dan mengurus izin tinggal atau KITAS sebagai investor. Untuk mengelabui petugas imigrasi, para WNA itu masuk ke Batam secara bertahap. Pihak imigrasi belum menemukan ada laporan WNI yang menjadi korban kejahatan scamming investasi fiktif tersebut. Para korban diketahui berasal dari Eropa dan Vietnam. Indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. Polisi menduga ada keterlibatan warga negara Indonesia terkait keberadaan ratusan warga negara asing tersebut di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga menggeruduk kantor desa Gunung Kiana, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka menuntut seorang kepala dusun dipecat karena diduga mengunjungi rumah bidan tanpa izin. Ratusan warga menggeruduk kantor desa Gunung Kiana, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka mendesak salah satu oknum perangkat desa, yaitu seorang kepala dusun, dipecat karena dinilai berbuat tidak pantas. Oknum kepala dusun itu diduga masuk ke rumah seorang bidan pada malam hari lewat jendela belakang rumah. Pelaku mencongkel jendela dan nekat memasuki rumah. Aksi pelaku terpergok anak korban, kemudian pelaku pun langsung melarikan diri. Mencoreng marwah desa Gunung Kiana dan ada aduan dari pelayan desa terkait kejadian yang tidak baik. Interogasi dari Pak Kadus memang melaksanakan tindakan yang kurang terpuji, yaitu masuk rumah dinas Bu Bidan tidak tanpa izin dan tidak melalui pintu alias loncat lewat jendela. Pelaku kemudian dimediasi dengan pengawalan ketat polisi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Polisi mengungkap salah seorang korban dicabuli sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Siapa namamu siapa? Asari. Asari siapa? Asari.
Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Pelarian Asari pemilik pondok pesantren Dolo Kusumopati, Jawa Tengah yang diduga melecehkan lebih dari 50 santriwati kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan polisi sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di Wonogiri setelah sempat melarikan diri ke Kudus, Bogor, Jakarta hingga Surakarta. Polisi mengungkap bahwa tersangka diduga mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korban harus patuh pada guru agar bisa menyerap ilmu. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Dan adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh tersangka didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dalam akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen, Pak? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lihat di atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK. Sindikat ini diduga sudah beroperasi sejak 2017 dengan jaringan lintas daerah. 14 orang diamankan, 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak BP3 mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berperan